lanjutkan tentang hubungan, nanti akan kita, terutama di kubus ya, kita akan bicara tentang jarak, misalkan berapa sih jarak A dan G gitu ya, berapa jarak A dan BD, berapa jarak misalkan berapa ya, BH ya, HB dan ke B gitu ya, jarak ruang, atau sudut AH CH berapa ya, dalam waktu singkat mudah-mudahan kita bisa belajar itu. AH CH atau misalkan ya EA BD itu sudutnya berapa gitu ya. EA nih ya, EA BD sudutnya berapa, itu nanti kita pelajari sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya beralih ke surah yang 2. Tampak ya Bapak Ibu ya. Kemudian relasi titik dan bidang, ada titik di dalam bidang, ada titik di luar bidang. Relasi garis dan bidang, ada yang terletak di bidang, motong bidang, sejar bidang, saya kira saya lewati. Nah sekarang dua bidang itu bisa sejar, bisa berpotongan. Nah sekarang dua garis ya. Dua garis itu, apakah dua garis yang relasi dua garis itu ada pemilihan. Yang pertama, kalau dua garis itu sebidang, itu ada pertama relasi dua garis ada kemungkinan. Yang pertama kalau dua garis itu sebidang. Kalau dua garis itu sebidang, itu yang pertama sejajar, kedua berpotongan ya. Kedua berpotongan. Kalau sejajar adalah apakah dua garis yang tidak berpotongan pasti jajar? Belum tentu, karena seperti halnya ini misalkan ya. Ini kalau ini ada bidang ya, ada bidang, ini H terletak pada bidang itu, G motong. Ini tidak berpotongan. G dan H tidak berpotongan, tapi juga tidak sejajar. Nah, dua garis yang seperti ini disebut sebagai bersilangan ya. Coba bayangkan tadi, saya nggak bisa buka file secara bersamaan. Di kubus tadi ya, misalkan ABCD, AB dengan CG misalkan ya, AB dan CG itu namanya bersilangan. Bersilangan adalah dua garis yang tidak sebidang ya. Dua garis yang tidak sebidang itu namanya bersilangan. Kalau dua garis itu sebidang, kemungkinannya ada dua macam, yaitu berpotongan dan sejajar. Jadi definisi dua garis sejajar tidak cukup hanya sebagai dua garis yang tidak berpotongan, ya, tidak cukup karena dua garis tidak berpotongan itu belum tentu sejajar. Ada kemungkinan bersilangan, yaitu ketika tidak sebidang. Dua garis sejajar adalah lengkapnya definisinya adalah dua garis yang sebidang, ya, sebidang sebagaimana ini, ya, dan tidak memiliki titik potong. Nah, dua garis yang tidak berpotongan tapi nggak sebidang itu disebut sebagai dua garis yang bersilangan. Oke, saya lanjutkan. Sekarang garis tegak lurus bidang ya. Nah, garis tegak lurus bidang, sebentar, kok nggak ada gambarnya ya. Garis tegak lurus bidang itu pertama kita harus fit ya. Coba definisinya. Garis G dikatakan tegak lurus bidang apabila garis itu tegak lurus dengan semua garis yang terletak di bidang itu. Ya, ulangi ya. Satu garis dikatakan tegak lurus dengan bidang apabila garis itu tegak lurus dengan semua garis yang terletak di bidang itu. Ya. Kalau tadi garis G tegak lurus pada bidang H, katakan ya semua garis di bidang H itu tegak lurus pada bidang G. Nah, tapi sebenarnya untuk dapat membuktikan itu tidak cukup, tidak harus dengan definisi itu, cukup dengan sifat yang di bawahnya ini. Jika garis G tegak lurus dengan dua garis berpotongan yang terletak di bidang K, maka garis G itu tegak lurus dengan semua garis yang terletak di bidang K. Ya, jadi saya misalkan, mohon maaf ini kok gambarnya saya nggak tahu ya. Nah, contohnya gini. Jadi kalau ini yang pertama definisi ya, G tegak lurus bidang K itu G tegak lurus dengan semua garis manapun, contohnya A, B, C, D, dan contoh yang lain. Itu definisinya tadi ya, garis tegak lurus. Nah, kemudian kita nggak harus, dengan sifatnya tadi, kita tidak harus mencari semua garis yang tegak lurus bidang tadi, cukup dicari dua garis saja berpotongan. Ya, dua garis saja berpotongan. Ya, kalau bisa ditunjukkan bahwa G tegak lurus P, G tegak lurus H gitu ya,
dan G dan PV ini terletak pada bidang K, maka G itu sudah kita dapat tunjukkan itu tegak lurus pada bidang K, gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini, coba kita kembali lagi ke, kita file pindah lagi sebentar. Nah, Bapak Ibu. Nah, ntar Mas kok belum sukses lagi ya, sing presentasi bab lain ini ya Mas ya, sebentar. Gimana Pak Ali? Nah, hari ini kok saya pindah file belum sukses juga, sebentar. Ya, oke. Muncul Pak. Yang mana? Ini ya? Nah, ini muncul yang Windows Explorer-nya ini tapi. Waduh. Yang PPT-nya belum muncul Pak. Ya, sebentar. Ya, Mas, sebentar, ini belum muncul, ini baru. Saya sudah buka PDF semuanya ini, sebentar. Jenengan klik PPT-nya dulu, baru klik share screen Pak. PDF ini, PDF. Oh ya, berarti klik PDF-nya dulu, terus baru klik share screen. Seperti kemarin kan ada pilihannya itu Pak. Sudah. Ini sudah, cuman filenya itu belum muncul di layar saya ini, sebentar. Tadi kan bisa yang... Oke, proses upload berarti Pak. Tunggu sebentar Pak. Dan gitu, misalkan DH ya, DH itu tegak lurus AB ya, artinya DH itu tegak lurus pada semua garis yang terada di ABCD ini. Maaf, DH misalkan diminta coba berapa sih, apakah DH tegak lurus AC misalkan ya, DH tegak lurus AC, coba sudut antara DH dan AC itu kan dapat kita tentukan karena DH kita periksa ya, apakah DH tegak lurus ABCD gitu ya. Yang pertama, sesuai definisi, sesuai dengan sifat tadi, kita periksa apakah ada dua garis berpotongan di bidang ABCD ini yang tegak lurus dengan DH, yang tegak lurus dengan DH. Contohnya misalkan DH ini kan tegak lurus dengan AB, DH tegak lurus dengan AD karena ini sisi ya, sisi kubus ya. DH tegak lurus DC ya. Sementara AD dan CD itu tegak lurus dengan DH. Berarti kita simpulkan bahwa DH ini atau HD ini tegak lurus dengan bidang ABCD. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak ya. Nah, sekarang apakah DH tegak lurus AC gitu ya? Apakah DH tegak lurus AC? Kita perhatikan bahwa AC ini kan terletak pada bidang ABCD. Nah, tadi barusan kita sudah tunjukkan, mohon maaf saya nggak bisa serentak sambil nulis ini. Kita sudah tunjukkan barusan bahwa DH itu tegak lurus dengan ABCD, berarti DH itu kan tegak lurus pada semua garis yang terletak di bidang ABCD ini, ya, termasuk AC, ya, termasuk AC. Ya, jadi DH tegak lurus AC. Karena DH tegak lurus AC, maka ya simpulannya adalah bahwa DH dan AC itu sudutnya 90. Ya. Nanti dengan pola yang sama Bapak Ibu, ya,
karena saya nggak terbatas nulis. Misalkan berapa Bapak Ibu sudut antara AC ya, AC dan HB misalkan ya. AC dan HB. Ya, AC dan HB. Mungkin ada yang bisa ngerespon dugaannya berapa Bapak Ibu? Sudut AC dan HB. AC ya. Ini saya belum bicara sudut, tapi saya tanya dulu coba. Berapa menurut Bapak Ibu berapa sudut antara? Silahkan yang bisa di-unmute terus mengajukan jawaban Bapak Ibu. Cek ya. AC dan HB sudutnya berapa? Pak Mari berapa Pak Mari itu? 45. 45. 45. Yang lain Bukan. Itu diagonal Pak ya. Itu diagonal Pak. AC HB. AC Iya, HB. Tidak Pak, itu 90 Pak, ya. Sebenarnya dengan kalau saya bisa nulis itu kita bisa tunjukkan bahwa AC itu tegak lurus dengan prinsip tadi bidang BDHF. Dengan prinsip yang tadi punya sifat dan definisi tadi, kita bisa tunjukkan bahwa AC tegak lurus bidang BDHF. Karena AC tegak lurus bidang BDHF, maka AC itu tegak lurus pada garis manapun yang terletak di bidang BDHF itu termasuk HB. Jadi itu sudutnya bukan 90. Bukan 45 tapi 90. Analog dengan itu misalkan AG dan BD itu juga 90. Mana lagi ya? AG dan CH itu juga 90. Mana lagi? CE ya. CE dan ED itu juga 90 ya dengan prinsip tadi ya. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa ya itu 90 juga. Kalau misalkan AG dan BD sama persis. AG dan BD nih ya. AG, BD itu kita bisa tunjukkan bahwa BD itu tegak lurus dengan ACGE. Karena ABD tegak lurus pada ACGE, maka BD tegak lurus pada semua garis yang terletak di bidang ACGE, terutama apa tadi ya, ACGE ya, terutama AG ya, terutama AG gitu ya. Nah, karena saya keterbatasan nulis, saya kira cukup mudah-mudahan begitu. Nah, kemudian jarak Bapak Ibu ya, jarak. Bentar, jarak. Nah, jarak Bapak Ibu. Misalkan juga dulu. Kalau AG misalkan ya, AG, misalkan rusuk ini, kubus ini panjang rusuknya itu katakan A ya. Berapa sih jarak A ke BD misalkan ya, itu kan berarti setengah panjang diagonal ya. Kemudian berapa sih jarak A ke CE ya. A ke CE itu berapa ya? Itu kita nanti bisa cari. Nah, definisi jarak mari kita ulangi dulu dari awal. Jarak itu ada, jarak itu begini Bapak Ibu. Kita bedakan jarak itu ada jarak geometris, ada jarak geografis sebenarnya. Kalau jarak geografis itu jarak Jogja dan Solo ya, itu jaraknya dihitung dari rute jalan utama ya, di panjangnya berapa kilo. Tapi kalau jarak geometris itu ditunjukkan oleh jarak terpendek, ukuran terpendek yang menghubungkan. Jadi kalau kita punya dua objek geometri, itu jaraknya berapa? Cari yang terpendek itu menunjukkan jarak. Gitu ya. Jadi cari di antara D1, D2, D3, D4 sampai mungkin di sejuta gitu ya, dan seterusnya itu cari yang terpendek itu menunjukkan jarak. Nah, kita punya objek geometri itu ada titik, garis, dan bidang. Bagaimana cara menentukan jarak dua garis? Jarak dua titik. Jarak dua titik itu ditunjukkan oleh apa? Panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik itu, gitu ya. Panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik itu. Jadi kalau kita misalkan ini ya, titik ke titik ya. Kalau sekarang titik ke garis ya. Jadi kalau ada dua titik, panjangnya ya AB ini, panjang ruas garis AB ini, gitu ya. Panjang ruas garis AB. Nah sekarang kalau titik ke garis itu panjangnya adalah ditunjukkan oleh, jadi P ini, misalkan P ke garis, itu diproyeksikan, proyeksi ya, proyeksi tegak lurus. Dengan kata lain, jarak titik ke garis G adalah panjang ruas garis proyeksi
dari titik P ke garis itu, PP aksen, itu pasti terpendek. Itu pasti terpendek. Kenapa? Andai kan ada yang terpendek, katakan di sini ada P double aksen, itu kan bentuk segitiga siku-siku, dan PP2 aksen ini akan menjadi sisi hipotenusa atau sisi miring, dan pasti sesuai dengan teorema Pythagoras, dia lebih panjang daripada sisi PP aksen. Jarak titik ke garis ya. Kalau jarak titik ke ini ya, jarak titik ke bidang sama saja ya. Jarak titik ke bidang itu P diproyeksikan ke P aksen gitu ya, P ke P aksen, kemudian jadi ulangi, jarak titik ke bidang itu ditunjukkan oleh panjang ruas garis proyeksi dari titik P itu ke bidang. Jadi proyeksinya tuh PP aksen ini. Sekarang kalau jarak dua garis bagaimana? Apakah kita selalu bisa menentukan jarak dua garis? Apakah kita selalu bisa menentukan jarak garis? Ya, jarak dua garis yang bisa ditentukan itu adalah dua garis yang pertama sejajar. Kalau dua garis itu sejajar, gitu ya. Kalau dua garis sejajar, misalkan G dan H ini, caranya adalah milih salah satu titik di garis pertama, katakan garis G. Kemudian garis G ini diproyeksikan ke H, ya. Ulangi. Jarak dua garis sejajar ditunjukkan oleh panjang ruas garis dari salah satu titik di garis pertama diproyeksikan ke garis kedua. Atau sebaliknya, garis kedua diproyeksikan garis pertama juga boleh. Jadi panjang sembarang saja, ngambil di sini juga boleh, ngambil di sini juga boleh. Itu ya. Nah, jarak dua garis yang bisa ditentukan lagi adalah kalau dua garis itu bersilangan. Ya. Jarak dua garis bersilangan itu gimana? Jarak dua garis bersilangan itu begini. Nah, kalau dua garis bersilangan tadi apa Bapak Ibu? Bersilangan itu adalah dua garis yang tidak sebidang. Nah, dua garis yang tidak sebidang itu, caranya menentukan adalah cari ruas garis tegak lurus yang menghubungkan kedua garis itu. Contohnya misalkan begini. Nah, Bapak Ibu misalkan begini, saya berikan contoh. Misalkan gini. Nah, kalau tadi ya, jarak misalkan panjangnya ini A ya, panjangnya ini A. Jarak A ke bidang CDHG, yaitu proyeksi dari A ke bidang CDHG yang ditunjukkan oleh AD. Ke AD ya, ke AD. Kemudian sekarang kalau jarak misalkan AE ke BD, berapa jaraknya? Itu kan dua garis bersilangan itu. Itu dua garis bersilangan yang tidak berpotongan. Berapa jaraknya? Ditunjukkan oleh ini, ditunjukkan oleh ruas garis ini, A ke BD yang tegak lurus ya. Jaraknya A ke BD gitu ya, A ke BD. Tegak lurus ya, jaraknya begitu. Ini misalkan ini ya, jarak A ke, misalkan berapa jarak A ke G ya. A ke G itu ditunjukkan oleh panjang ruas garis AG ya. Kalau tadi A ya akar 3 dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu, nanti filenya saya berikan untuk dapat menjadi rujukan ya. Saya kira itu aja untuk yang jarak, cuman memang untuk menunjukkan jarak. Jadi misalkan jarak, berapa jarak A ke CE gitu ya. A ke CE nanti Bapak Ibu bisa hubungkan. Bapak Ibu bisa hubungkan ruas garis titik A ke menghubungkan ke AC. Nanti dengan prinsip luas jajar ginjang itu nanti Bapak Ibu bisa tentukan ya, A ke CE. Jadi kita gambarkan, kita ambil AE ya, AE ke AEGC itu ya, nanti kita cari gambarnya, tegak lurusannya kan dapat diperoleh. Itu prinsip dasar jarak ya. Prinsip dasar jarak ini ada contoh-contohnya, nanti silakan Bapak Ibu bisa bisa dipelajari. Terakhir yang sudut, coba Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Nah, gimana cara menentukan sudut ya? Sudut itu yang pertama, kalau dua garis itu berpotongan, maka sudutnya langsung bisa tentukan ya, Coba misalkan ini ya. Berapa sudut AE dan AB gitu, atau AE dan atau AD dan AC, itu sudah berpotongan, jelas itu di geometri bidang juga sudah bisa ditentukan begitu ya, sudah bisa ditentukan berapa sudutnya ya. Tapi kalau bersilangan bagaimana? Misalkan AE dan CD gitu ya. AE dan CD gimana cara menentukannya? Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu. Kalau AB itu tidak berpotongan, ini bersilangan ya, garis itu tidak bersilangan, maka cari garis lain Bapak Ibu, cari garis lain
katakan A aksen, cari garis lain pula, katakan B aksen, ya. Yang A aksen tadi sejajar dengan A, ya. Maaf ini simbolnya belum tampak ini. A aksen sejajar dengan A, B aksen sejajar B dan dia berpotongan. Maka sudut antara A dan B, ya, itu ditunjukkan oleh sudut antara A aksen dan B aksen. Ya. Nah, misalkan begini ya, misalkan begini. Contohnya misalkan berapa sudut AH dan AH dan CD gitu ya. Berapa sudutnya? Kan nggak berpotongan ini. Ini nggak berpotongan ya. Maka cari garis lain. CD itu sejajar dengan mana yang berpotongan dengan AH? CD itu sejajar dengan AB gitu ya, sejajar AB. Sehingga AH dan CD sudutnya itu bisa ditentukan oleh AH dan AB gitu ya. AH dan AB gitu ya. Jadi sudut antara AH dan CD itu ditentukan oleh sudut antara AH dan AB. Kenapa AB? Karena AB sejajar dengan CD. Atau AH dengan GH juga boleh ya, yang berpotongan ya. Berapa sudutnya Bapak Ibu? Ada yang bisa duga berapa sudutnya? AH dan CD berapa? Pak Muhari aktif? Berapa itu sudutnya? AH dan CD? 90. 90 betul, ya? ya. Itu 90. Kenapa? Karena kita tadi sudah menunjukkan bahwa CD Ada tegak dua. lurus AH melalui ketegaklurusan tadi ya. Sekarang Iya. berapa sudut antara misalkan ya AG dan CD misalkan ya, AG dan CD gitu ya. Ditunjukkan oleh sudut apa itu? AG dan CD ya. AG dan CD itu ditunjukkan oleh sudut GAP. antara AG dan dan HG ya. Ya. Nah, itu bisa ditentukan dengan, jadi sudutnya adalah AGH. Itu Ya. bisa ditentukan dengan mudah. Kenapa? Karena AGH itu segitiga siku-siku kan? Segitiga Ya. siku-siku di H. Sehingga H. dengan relasi trigonometri ya, dengan relasi trigonometri itu dapat ditentukan ya, dapat ditentukan. Iya. Dengan relasi trigonometri dapat ditentukan. Sama persis misalkan kalau sudut AH, kalau ini yang langsung ya, AHCH berapa sudutnya itu? Ini berpotongan langsung ya, AHCH. ACH itu 60 ya. Ya. 60. Karena segitiga sama sisi. Dan saya kira itu aja. Sudut-sudut. Nah, sekali lagi saya cek sudut. AG dan BD berapa sudutnya? AG dan BG. AG dan BD. AG dan BD. AG dan BD. 90. 90 karena kita tadi di sebelumnya sudah menunjukkan bahwa AG itu tegak lurus BB dengan prinsip tegak lurusan ini. Aduh, saya kira secara umum itu saja ya Bapak Ibu. Cuman memang saya tidak bisa menjelaskan detail rinci demi rinci, tapi mudah-mudahan nanti kalau ini saya berikan mudah-mudahan untuk wawasan Bapak Ibu tentang relasi antar unsur ruang. Itu sajalah. Mungkin ada Bapak Ibu yang tanyakan, nanti saya kirim lewat Mas Nur tadi, Pak Nur tadi boleh ini. Ada yang tanyakan barangkali Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Baik, sementara itu aja untuk tambah wawasan tentang relasi yang transformasi. Saya kira saya baca itu juga mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan respon yang baik di materi geometri ini dan segera dituangkan di tugas-tugas yang ada di LMS ya. Kalau tidak ada ya sementara itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan terkait dengan teknis tugas maupun konten ya, misalkan bisa lewat langsung ke saya ya Pak, nggak apa-apa lewat tadi Pak Nur atau lewat Mas Iskandar. Mas Iskandar gitu aja dulu ya Mas, saya rapat jurusan ya Mas. Halo Mas Is. Ya Bapak Ibu, saya kira sebentar gitu ya, monggo silahkan dapat melanjutkan tugas. Tadi ini sudah saya sampaikan lagi bahwa tugas-tugas senyaman Bapak Ibu, kalau ada yang telaten ngetik gitu ya, dipersilahkan nanti di PDF kan. Kalau enggak, tulis tangan asal jelas, diberi identitas ya. Di-upload tadi saya kira sudah cukup itu. Iya, Pak. Ya, Oke, gitu Bapak Ibu ya, Pak Kohari. Ya, Sementara Pak. cukup ya. Monggo dilanjutkan aktivitas berikutnya untuk menyelesaikan tugas. Tetap sehat, tetap jaga kecukupan gizi. Amin. Ya, Pak. Silakan.
kita doakan sukses semuanya Bapak Ibu nggih. Amin, Amin, amin. Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.